Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Hamzah Saputra. Saya dari jurusan Tata Laksana. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa subpoin. Subpoin pertama yaitu apa itu tanggung jawab sosial perusahaan. Baik, mengenai tanggung jawab sosial perusahaan memiliki image yang baik di mata banyak orang. Tentunya menjadi keinginan besar setiap perusahaan, karena pasalnya perusahaan bukan saja selalu berfokus pada keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi juga eksistensi dan reputasi yang menjadi prioritas utama. Salah satu cara perusahaan sendiri untuk membangun reputasi serta image ini adalah dengan melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, perusahaan dapat ikut berkontribusi dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan. Poin yang kedua, definisi tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kebijakan yang diambil guna untuk menemukan titik keseimbangan di antara perusahaan dan pihak yang terkait seperti masyarakat, pemerintah, dan konsumen. Dalam hal ini, perusahaan bukan saja mencari keuntungan, akan tetapi juga memperhatikan dampak sosial apa yang bisa ditimbulkan dengan keberadaan mereka, kegiatan operasi atau investasi. Selain itu, hal ini menjadi suatu cara bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan psikologis pada pelaku ekonomi, di mana saat ini konsumen bukan saja menomorsatukan harga murah, tapi efek apa yang diberikan kepada lingkungan dengan membeli produk tertentu. Sehingga dapat diambil kesimpulan kalau Corporate Social Responsibility menjadi sebuah kewajiban bagi setiap usaha untuk memikirkan pentingnya kemampuan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kinerja perusahaan, serta bagaimana cara mengatasi isu sosial dan lingkungan yang berpotensi muncul akibat operasi perusahaan yang sedang dijalankan, seperti yang sudah ditekankan oleh Organisasi Standarisasi Internasional atau disingkat dengan ISO. Baik, poin yang ketiga, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti yang telah dibahas, jika perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial, adapun bentuk tanggung jawab sosial perusahaan meliputi yang pertama, tanggung jawab sosial kepada karyawan, yang kedua, tanggung jawab sosial kepada konsumen, tanggung jawab sosial kepada lingkungan, yang keempat, tanggung jawab kepada pemegang saham, yang kelima, tanggung jawab sosial kepada komunitas, keenam, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Baik, poin yang berikutnya, contoh Corporate Social Responsibility. Jadi, salah satu contoh tanggung jawab sosial perusahaan adalah Xerox Community Involvement Program atau disingkat dengan XCIP atau program keterlibatan komunitas yang dilakukan oleh Xerox. Program tersebut membuat Xerox berhasil masuk dalam daftar 100 warga korporat terbaik oleh Corporate Responsibility Magazine pada tahun 2018. Itu merupakan kedua belas kalinya secara berturut-turut Xerox termasuk dalam daftar tersebut. Melalui hal ini, Xerox memberikan kendali kepada karyawannya atas program di lapangan sangatlah masuk akal. Mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan nyata dalam komunitas mereka karena mereka tinggal di dalamnya. Seperti saat mereka membangun unit truk di bank makanan Maui atau ketika mereka membantu bantuan bencana dari tornado di Alabama dan mensponsori kesadaran kanker payudara dan serviks di kota-kota kecil di seluruh Polandia. Terlebih lagi, sebagai bagian dari program, karyawan dapat mengambil cuti berbayar agar dapat fokus sepenuhnya pada proyek sosial di bawah program cuti layanan sosial mereka. Baik, poin berikutnya, jenis industri. Ada beberapa ketakutan seperti apakah program sosial yang dilakukan dapat mencerminkan motif perusahaan yang sebenarnya, karena sulit untuk dipercaya jika perusahaan yang mengampanyekan hal yang bertolak belakang dengan industri yang digeluti. Baik, poin berikutnya mengenai kepentingan bisnis.
Sangat dikhawatirkan juga setiap program sosial yang dijalankan bertujuan untuk mengeksploitasi dan mendoktrin konsumen dan komunitas agar menganggap penting nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan, sehingga hal ini kembali perlu dipertimbangkan. Baik, poin terakhir, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial bukan saja selalu berfokus pada keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi juga diperlukan adanya eksistensi dan reputasi yang menjadi prioritas utama. Akan tetapi di balik itu tentunya perusahaan harus dapat ikut berkontribusi dalam hal-hal yang ada di sekitar mereka seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam hal ini perusahaan harus melibatkan karyawan, pihak investor untuk turut serta membuatnya berhasil. Pasarnya ini adalah bagian dari tim dan bukan hanya sebagian orang. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.